Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya di sini akan memaparkan materi bab 2, yaitu penggabungan usaha. Sebelumnya, saya Kadek Putri Christian Devi dengan NIM 2117051-229. Materi pertama, saya akan menjelaskan terkait tentang penjelasan penggabungan usaha. Dalam istilah umum, penggabungan usaha business combination adalah salah satu bentuk perluasan usaha secara eksternal. Tujuan penggabungan usaha adalah penyatuan entitas bisnis yang sebelum terpisah untuk meningkatkan profitabilitas, di mana motivasi ekonomi yang mendasari perluasan usaha secara eksternal lebih disukai dibandingkan dengan perluasan usaha secara internal. Yang pertama yaitu keunggulan biaya, di mana lebih mudah bagi perusahaan melalui penggabungan dibandingkan melalui pengembangan. Yang kedua, memperkecil keterlambatan operasi, di mana fasilitas-fasilitas pabrik disegerakan beroperasi dan memenuhi peraturan yang berhubungan dengan lingkungan dan peraturan pemerintah lainnya. Yang ketiga yaitu menghindari pengambil lalihan dengan cara penggabungan usaha dengan perusahaan lain. Yang keempat, akuisisi aktiva tidak berwujud, di mana akuisisi aktiva tidak berwujud ini penggabungan usaha melibatkan penggabungan sumber daya aktiva tidak berwujud maupun berwujud. Yang terakhir yaitu memperoleh keuntungan pajak, di mana pajak atas pendapatan pribadi dan keuntungan pajak real estate, serta alasan-alasan yang lainnya. Selanjutnya, bentuk-bentuk hukum penggabungan usaha. Yang pertama ada merger. Nah, merger, penggabungan usaha di mana hanya akan ada satu perusahaan yang bertahan dari berbagai perusahaan yang bergabung dan perusahaan lainnya dibubarkan, seperti pada grafik yang sudah terdapat di slide PPT. Yang kedua yaitu konsolidasi. Konsolidasi yaitu penggabungan usaha di mana kedua perusahaan yang melakukan penggabungan usaha langsung dibubarkan dan aset serta kewajiban dari kedua perusahaan ditransfer ke perusahaan yang baru dibentuk. Selanjutnya akuisisi, di mana akuisisi ini penggabungan usaha, suatu perusahaan memperoleh pengendalian operasi atas fasilitas produk entitas lain dengan memiliki mayoritas saham berhak suara yang berbeda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan konsep akuntansi untuk penggabungan usaha. Akuntansi untuk penggabungan usaha merupakan salah satu area yang kompleks dan kontroversial. Akuntansi untuk penggabungan usaha ada dua metode, yaitu yang pertama metode penyatuan kepemilikan, pooling of interest method. Karakteristik dari metode penyatuan kepemilikan ini adalah mempergunakan nilai buku historis pada saat penggabungan. Yang kedua, tidak ada perubahan kepemilikan. Yang ketiga, tidak adanya goodwill. Yang keempat, tidak adanya beban amortisasi. Yang terakhir, labanya besar. Yang kedua, ada metode pembelian atau purchase method. Karakteristik dari metode pembelian ini adalah yang pertama mempergunakan nilai wajar pada saat penggabungan. Yang kedua ada timbul perubahan kepemilikan. Yang ketiga timbul goodwill, yang keempat timbul beban amortisasi, yang terakhir labanya kecil. Selanjutnya akuntansi untuk penggabungan usaha menurut metode pemiliknya. Metode pembelian, yaitu yang pertama menentukan nilai wajar semua aktiva berwujud dan tidak berwujud yang dapat diidentifikasi, yang diperoleh dan di kewajiban yang ditanggung. Yang kedua, nilai wajar untuk semua aktiva dan kewajiban yang dapat diidentifikasi ditentukan tanpa memperhatikan apakah aktiva dan kewajiban tersebut dicatat pada pembukuan perusahaan yang diakuisisi. Yang ketiga, memasuki biaya langsung penggabungan sebagai tambahan nilai investasi. Yang keempat, biaya non-langsung tidak menambah nilai investasi, tetapi hanya sebagai pengurang modal di setor. Yang terakhir, pembandingan biaya investasi dengan nilai wajar aktiva bersih yang dapat diidentifikasi dialokasikan sebagai goodwill.
Yang keenam, goodwill yang terjadi karena nilai investasi lebih besar daripada nilai wajar aktiva bersih yang dapat diidentifikasi, disebut sebagai goodwill positif. Jika nilai investasi lebih kecil daripada nilai wajar aktiva bersih yang dapat diidentifikasi, maka dialokasikan sebagai goodwill negatif. Yang ke-8, goodwill positif dialokasikan sebagai goodwill-nya pada posisi aktiva dalam neraca. Yang terakhir ada goodwill negatif dialokasikan sebagai proporsinya. Selisih nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih dibagi dengan nilai wajar aktiva tidak lancar dan dibebankan ke aktiva tidak lancar. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang ilustrasi kasus yang pertama, di mana pada soalnya sudah ditentukan, yaitu Beloford Corporation memperoleh aktiva bersih Construct Company melalui penggabungan usaha dengan metode pembelian yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2018. Aktiva dan kewajiban kontrak pada tanggal tersebut pada nilai buku dan nilai wajarnya adalah sebagai berikut dalam ribuan. Nah, pada soal tabelnya sudah tertera dalam template PPT. Selanjutnya, yang diminta dalam kasus ini yaitu buatlah jurnal penggabungan usaha pada pembukuan Beloford Corporation pada tanggal 28 Desember 2017. Yang kedua, bagaimana hasil analisis penggabungan usaha Beloford Corporation dengan kontrak corporation sehubung dengan perbandingan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih. Yang ketiga, susunlah neraca Beloford Corporation setelah penggabungan usaha. Nah, di mana pembahasan ini yang pertama, investasi dalam kontrak corporation itu terdapat 1.400.000. Selanjutnya, kas terdapat 400.000, saham biasa nominal terdapat 500.000, tambahan modal di setor terdapat 500.000. Nah, untuk mencatat penerbitan 50.000 lembar, saham biasa nominal 10 ditambah kas 400.000 dalam penggabungan usaha menurut metode pembelian dengan kontrak corporation. Selanjutnya, pembahasan yang B, hasil analisis penggabungan usaha Beloford Corporation adalah dengan membandingkan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih. Di mana nilai investasi dalam kontrak corporation ini adalah 1.400.000. Yang kedua, nilai wajar aktiva bersih kontrak corporation adalah 1.200.000. Hasil perbandingannya adalah 200.000. Itu didapat dari 1.400.000 dikurangi dengan 1.200.000. Itu dapatnya 200.000. Nah, hasil perbandingan sebesar 200.000 tersebut disimpulkan sebagai goodwill. Apakah goodwill ini termasuk positif atau negatif? Apabila nilai investasi lebih besar dari nilai wajar aktiva bersih, maka disimpulkan sebagai goodwill positif. Goodwill positif dialokasikan ke dalam neraca pada pos aktiva tetap tidak berwujud sebagai nilai goodwill-nya. Yang C, neraca Beloford Corporation pada tanggal 28 Desember 2018 sesaat setelah penggabungan usaha adalah dalam ribuan. Nah, di sini sudah terdapat tabel kasus nomor 2 dalam slide PPT berikut. Selanjutnya, ilustrasi kasus kedua, di mana pada soal sudah ditentukan, yaitu Beloford Corporation memperoleh aktiva bersih kontrak company melalui penggabungan usaha dengan metode pembelian yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2018. Aktiva dan kewajiban kontrak pada tanggal tersebut pada nilai buku dan nilai wajarnya adalah sebagai berikut. Nah, pada tabel ini sudah tertera di slide PPT. Selanjutnya, yang diminta dalam kasus 2 ini sama seperti kasus pertama, tapi hanya bedanya, yang pertama, buatlah jurnal penggabungan usaha pada pembukuan Beloford pada tanggal 28 Desember 2018. Yang kedua, bagaimana hasil analisis penggabungan usaha Beloford Corporation dengan kontrak corporation sehubungan dengan perbandingan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih. Yang ketiga, susunlah neraca Beloford Corporation setelah penggabungan usaha. Nah, pembahasan yang pertama,
Jurnal Penggabungan Usaha pada pembukuan Bureau of Compression pada tanggal 28 Desember 2018 adalah investasi dalam kontrak itu ada terdapat 1 juta, compression saham biasa itu terdapat 400.000, tambahan modal disetor 400.000, wesel bayar 10% 5 tahun 200.000. Nah, untuk mencatat penerbitan 40 lembar saham bisa ditambah wesel bayar dalam penggabungan usaha menurut metode pembelian. Selanjutnya, hasil analisis penggabungan usaha Bureau of Compression dengan control compression adalah dengan membandingkan nilai investasi nilai wajar aktiva bersih yang dapat diidentifikasikan. Nilai investasi dalam kontrak compression adalah 1 juta. Nah, nilai wajar aktiva bersih kontrak compression itu terdapat 1.200.000. Jadi, hasil perbandingan sebesar adalah 200.000. Itu terdapat dari 1 juta dikurang 1.200.000. Hasil perbandingan sebesar 200.000 terdapat di atas disimbolkan sebagai goodwill. Apakah goodwill ini termasuk goodwill positif atau negatif? Nah, apabila nilai investasi lebih kecil dari nilai wajar bersih, maka disimpulkan sebagai goodwill negatif. Goodwill negatif dialokasikan sebesar proporsinya dan dibebankan ke dalam aktiva tidak lancar. Proporsi goodwill negatif yaitu nilai goodwill per nilai total nilai wajar aktiva tidak lancar dikali 100%. Yaitu 200.000 dikali 100%, terdapat 20%. Nah, pembebanan ke aktiva tidak lancar itu sudah, dan tabel alternatif lain sudah tertera di slide PPT. Susunan neraca Bureau of Compression setelah penggabungan usaha sudah tertera di slide PPT untuk penjelasannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengakuan dan pengukuran aktiva tidak berwujud selain goodwill. VASB mendefinisikan aktiva tidak berwujud sebagai aktiva lancar atau aktiva tidak lancar, tidak termasuk instrumen keuangan yang tidak memiliki wujud atau substansi fisik menurut FASB, yaitu aktiva tidak berwujud harus diakui sebagai aktiva yang terpisah dari goodwill. Jika aktiva itu berasal dari hak kontraktual atau hak hukum lainnya tanpa memperhatikan hak-hak tersebut, dapat ditransfer atau dapat dipisahkan dari entitas yang diakuisisi atau hak dan kewajiban lainnya. Selanjutnya, aktiva tidak berwujud yang tidak dapat diidentifikasi harus dimasukkan dalam goodwill. Sebagai contoh, perusahaan yang diakuisisi akan mempunyai angkatan kerja bernilai, tetapi aktiva ini tidak diakui sebagai aktiva tidak berwujud yang terpisah dari goodwill. Selanjutnya, pembayaran kontijen dalam pembangunan usaha dengan metode pembelian. FASB Statement nomor 141 memberikan pedoman akuntansi untuk membayar kontijen dalam penggabungan usaha dengan metode pembelian. Pembayaran kontijen yang dapat ditentukan pada tanggal akuisisi dicatat sebagai bagian dari biaya penggabungan. Apabila kontijen didasarkan pada harga sekuritas atau security price, biaya yang dicatat pada perusahaan yang diakuisisi tidak berubah. Sebaliknya juga seperti itu. Kontroversi goodwill. Perubahan-perubahan di Amerika Serikat telah lama mengeluh bahwa aturan akuntansi untuk amortisasi goodwill kurang menguntungkan dengan bersaing dengan perusahaan asing dalam mencari merger. The North American Free Trade Agreement atau NAFTA meningkatkan perlunya harmonisasi standar akuntansi. Kanada telah memperpendek periode akuntansi goodwill. Goodwill yang negatif dari penggabungan usaha perusahaan di Meksiko dilaporkan sebagai komponen ekuitas pemegang saham dan tidak diamortisasi. IASB merupakan penggantian IASG, yaitu organisasi sektor swasta yang dibentuk pada tanggal 1973 untuk mengembangkan standar akuntansi internasional dan promosikan harmonisasi standar akuntansi dunia. Selanjutnya yaitu akuntansi internasional untuk goodwill. Perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat telah lama mengeluh bahwa aturan akuntansi untuk amortisasi goodwill kurang menguntungkan dalam bersaing dengan perusahaan asing dalam mencari rekan merger. Nah, IASB merupakan penggantian IASG, yaitu organisasi sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1973 untuk mengembangkan standar akuntansi internasional,
mempromosikan harmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia. Akuntansi untuk goodwill dan aktiva tidak terwujud lainnya. FASB dramatis mengubah akuntansi untuk goodwill dalam FASB Statement nomor 141 tetap mempertahankan perhitungan dasar goodwill. Tetapi standar-standar yang direvisi mengurangi banyak kontroversi yang terjadi sebelumnya. FASB Statement nomor 141 memberikan klarifikasi dan pedoman yang lebih rinci tentang kapan aktiva yang tidak berwujud yang sebelumnya tidak dicatat harus diakui sebagai aktiva dapat mempengaruhi jumlah goodwill yang tidak diakui perusahaan. Perusahaan harus menerapkan FASB Statement nomor 142 selama tahun fiskal yang dimulai setelah tanggal 15 Desember 2001. Perusahaan memperlakukan kerugian penurunan nilai goodwill dan aktiva tidak berwujud lainnya yang tidak diamortisasi yang sebelumnya diakui menurut FASB Statement nomor 142 sebagai kerugian akibat perusahaan prinsip akuntansi. Selanjutnya, menurut APB Opini nomor 17, perusahaan memperlakukan entitas yang diakuisisi sebagai entitas pelaporan. Yang berdiri sendiri, FASB mengakui bahwa banyak entitas yang diakuisisi diintegrasi ke dalam operasi pihak yang mengakuisisi. Perusahaan akan melaporkan aktiva tidak berwujud selain yang diperoleh dalam penggabungan usaha. Berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal akuisisi, perusahaan itu harus mengalokasi biaya kelompok aktiva yang diperoleh. Nah, selanjutnya akan menjelaskan pengakuan dan pengukuran kerugian penurunan nilai. Penetapan penurunan nilai goodwill menurut FASB Statement nomor 142 menetapkan dua proses, yaitu yang pertama ada perusahaan harus membandingkan nilai yang tercatat, nilai buku dengan nilai wajar pada tingkat unit laporan bisnis. Yang kedua membandingkan nilai buku goodwill dengan nilai wajarnya. Selanjutnya, perusahaan harus menetapkan penurunan nilai goodwill, yaitu sekali setahun. FASB Statement nomor 142 mengharuskan penetapan penurunan nilai yang lebih sering jika setiap peristiwa berikut terjadi. Yang pertama, perubahan signifikan yang tidak diinginkan dalam faktor hukum atau iklim usaha. Yang kedua, tindakan atau penilaian yang tidak diinginkan oleh regulator. Yang ketiga, persaingan yang tidak diantisipasi. Yang keempat, ada kehilangan karyawan. Selanjutnya, ekspektasi yang mungkin terjadi bahwa pelaporan atau bagian unit pelaporan yang signifikan akan dijual atau dilepas. Selanjutnya, ada pengujian untuk pemulihan kelompok aktiva yang signifikan menurut statement dalam unit laporan. Yang terakhir, ada pengakuan kerugian penurunan nilai goodwill dalam laporan keuangan anak perusahaan yang merupakan komponen unit laporan. Selanjutnya, ada amortisasi vs non-amortisasi. Perusahaan harus mengamortisasi aktiva tidak berwujud dengan umur manfaat terbatas selama umur manfaat tersebut. FASB mendefinisikan umur manfaat sebagai estimasi umur manfaat bagi entitas laporan. Metode amortisasi harus menggambarkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi aktiva tidak berwujud. Perusahaan tidak akan mengamortisasi aktiva tidak berwujud dengan umur manfaat yang dapat diestimasi, maka aktiva itu harus diamortisasi. Perusahaan harus mereview secara periodik aktiva tidak berwujud yang tidak diamortisasi untuk menghadapi kemungkinan terjadi kerugian penurunan nilai. Selanjutnya yaitu persyaratan dalam pengungkapan. Catatan atas laporan keuangan perusahaan yang mengakuisisi harus mengungkapkan bahwa penggabungan usaha telah diperhitungkan dengan metode pembelian. Catatan itu juga harus menyebutkan nama dan keterangan singkat mengenai perusahaan yang diakuisisi. Periode di mana hasil operasi perusahaan yang diakuisisi dimasukkan dalam laporan laba rugi, biaya perusahaan yang diakuisisi, dan jika ada jumlah serta penilaian saham yang diterbit atau yang dapat diterbitkan, dan keterangan atas setiap pembayaran kontingen. Informasi yang berhubungan dengan beberapa akuisisi kecil atau minor dapat digabungkan untuk tujuan pengungkapan. Nah, untuk akuisisi yang material catatan atas laporan keuangan,
pada periode penggabungan harus mencakup informasi tambahan dengan dasar pro forma, yaitu yang pertama ada hasil operasi periode berjalan seolah-olah perusahaan telah bergabung pada awal periode. Yang kedua ada hasil operasi periode sebelumnya seolah-olah perusahaan telah bergabung pada awal periode tersebut jika perusahaan penyajian laporan keuangan komparatif. Dalam persyaratan pengungkapan aktiva tidak berwujud. Untuk aktiva tidak berwujud yang diperoleh baik secara individu maupun kelompok, aktiva informasi berikut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan pada periode akuisisi. Yang pertama ada untuk aktiva tidak berwujud yang diamortisasi, di mana dalam hal ini yang pertama ada jumlah total yang dibebankan dan jumlah yang dibebankan ke setiap kelas aktiva tidak berwujud utama. Yang kedua, jumlah setiap nilai residu yang signifikan dalam jumlah total dan dengan kelas aktiva tidak berwujud utama. Yang ketiga, periode amortisasi rata-rata tertimbang dalam jumlah total dan dengan kelas aktiva tidak berwujud utama. Yang B, untuk aktiva tidak berwujud yang tidak diamortisasi. Jumlah total yang dibebankan dan jumlah yang dibebankan ke setiap kelas aktiva tidak berwujud utama. Yang ketiga, jumlah aktiva untuk peneliti dan pengembangan yang diperoleh dan dihapus pada periode itu, serta pos terkait dalam laporan laba rugi, di mana jumlah yang dihapus tersebut diagregatkan. Selanjutnya, informasi tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan atau pada catatan atas laporan keuangan selama setiap periode di mana laporan keuangan disajikan. Yang pertama itu untuk aktiva tidak berwujud yang diamortisasi, di mana dalam hal ini ada jumlah kotor yang tercatat dan akumulasi amortisasi dalam jumlah total dan dengan kelas aktiva tidak berwujud utama. Yang kedua yaitu beban amortisasi agregat selama periode itu. Yang ketiga, estimasi beban amortisasi agregat untuk masing-masing dari 5 tahun fiskal yang berurutan. Yang B ada untuk aktiva tidak berwujud yang tidak diamortisasi. Jumlah total yang tercatat dan jumlah yang bercatat untuk setiap kelas aktiva tidak berwujud utama. Yang terakhir adalah perubahan jumlah goodwill yang tercatat selama periode berjalan mencakup jumlah agregat goodwill yang diperoleh, jumlah kerugian penurunan agregat yang diakui, yang terakhir jumlah goodwill termasuk keuntungan atau kerugian pelepasan semua atau sebagian unit laporan. Selanjutnya, untuk setiap kerugian penurunan nilai yang diakui yang terkait dengan aktiva tidak berwujud, informasi berikut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang mencakup periode di mana kerugian penurunan nilai diakui. Yang pertama ada deskripsi mengenai penurunan nilai aktiva tidak berwujud dan fakta-fakta serta situasi yang menimbulkan penurunan nilai. Yang kedua, jumlah kerugian penurunan nilai, metode untuk menentukan nilai wajar. Yang ketiga, judul dalam laporan laba rugi atau laporan aktivitas di mana kerugian penurunan nilai diagregatkan. Yang terakhir, jika memungkinkan segmen di mana penurunan nilai aktiva tidak berwujud dilaporkan menurut statement 131. Selanjutnya, untuk setiap kerugian penurunan nilai goodwill yang diakui, informasi berikut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan mencakup periode di mana kerugian penurunan nilai diakui. Yang pertama ada deskripsi fakta-fakta dan situasi yang menimbulkan penurunan nilai. Yang kedua, jumlah kerugian penurunan nilai dan metode penentuan nilai wajar unit laporan yang berkaitan. Apakah berdasarkan kutipan pasar harga perusahaan yang dapat dibandingkan, nilai sekarang atau teknik penilaian lainnya, atau kombinasi dari semuanya. Yang terakhir, jika kerugian penurunan nilai diakui adalah estimasi yang belum final, maka fakta serta alasan untuk itu dan dalam periode selanjutnya sifat jumlah dari setiap penyesuaian yang signifikan dibuat untuk estimasi awal kerugian penurunan nilai. Sekian pemaparan materi bab 2 dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.